Ya, pemirsa, hari ini petinggi negara dan beberapa perwakilan lembaga disuntik vaksin untuk kedua kalinya. Lalu apa yang dilakukan setelah disuntik? Kita akan membahasnya bersama Profesor Dr. Iris Rengganis, Ketua Vaksinasi COVID-19 PBID. Selamat pagi, Ibu Iris. Selamat pagi. Baik, Bu, sehat, Bu? Alhamdulillah Oke. sehat. Baik, Bu Iris, untuk penyuntikan vaksin pertama ini berfungsi untuk memancing sistem kekebalan tubuh sebelum akhirnya disuntik untuk kedua kalinya. Apakah sistem kekebalan tubuh ini sudah bisa dipastikan terbentuk sebelum akhirnya untuk divaksin lagi? Ya, jadi kalau kita kan untuk Sinovac, saat ini kan mereknya Sinovac yang ada ya. Jadi itu penyuntikannya 2 kali. Kalau kita baru pertama kali disuntik, baru hanya 1 kali suntikan, itu antibodi belum terbentuk dengan sempurna. Jadi tubuh baru mengenal vaksin yang masuk, kemudian persiapan untuk membentuk antibodi, kemudian antibodi akan dibentuk dan pelan-pelan akan naik. Tetapi belum sampai yang optimal. Kemudian 14 hari kemudian baru disuntik yang kedua kalinya, supaya antibodi yang diharapkan itu menjadi sempurna. Nah, pada saat pertama kali disuntik, sampai nanti tunggu 14 hari, kemungkinan tertular bisa saja bila mana kita tidak memakai protokol kesehatan 5M. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Presiden. Baik. Jadi sekarang 5M ya, bukan 3M lagi. Ya, terakhir ditambahkan 2, yaitu kita menghindari kerumunan dan juga kita mengurangi mobilitas. Baik, Bu Iris, untuk efikasi vaksin sendiri kan sekitar 65,3%. Nah, ini apakah di tahap pertama ini sudah ada fungsinya, Bu, atau harus menunggu 2 kali? Nah, untuk 65,3% itu kan efikasi ya. Efikasi itu pada saat dengan clinical trial ya, pada saat uji ya, pada uji clinical trial. Jadi bukan saat sekarang, itu pada waktu penelitian ya diambil efikasi. Kalau sekarang yang kita nilai bukan efikasinya, efektivitas vaksin yang kita belum tahu berapa efektivitasnya. Nah, pada saat efikasi itu kan memang dibagi 2 kelompok pada penelitian. Jadi kelompok yang disuntik dengan vaksin dan kelompok placebo yang tidak disuntik dengan vaksin, tidak ada zat aktif vaksinnya. Kemudian nanti dilihat dibandingkan antara 2 kelompok itu, berapa orang yang tertular pada yang sudah disuntik dan berapa orang yang tertular pada yang tidak disuntik. Nah, itu ada rumusnya sehingga keluarlah angka efikasi itu. Baik. Nah, WHO itu menentukan 50%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat 65,3 itu sudah cukup baik ya, sudah di atas WHO. Baik, Bu Iris, apakah respon tubuh juga sama pada saat penyuntikan pertama? Karena sejumlah orang yang sudah divaksin mengaku ada yang pegal-pegal, lalu juga ngantuk. Apakah di vaksin kedua akan ada gejala seperti itu? Ya, itu namanya efek simpang daripada vaksin. Ada yang lokal, ada yang sistemik. Yang lokal itu yang nyeri bekas suntikan, kadang-kadang bengkak, kadang-kadang kemerahan. Itu kita sudah tahu bahwa itu efek simpang dan juga akan terjadi pada vaksin-vaksin yang lain yang ada sebelumnya. Jadi itu harus kita jelaskan kepada orang yang akan disuntik sebelumnya. Supaya mereka tidak panik kalau terjadi hal efek simpang ringan ya atau lokal. Tapi ada efek simpang yang sistemik ya, dia pusing, mual, muntah, diare, demam. Itu harus dijelaskan juga ya. Dan itu sudah diantisipasi. Respons antibodi atau respons tubuh terhadap vaksin, tiap orang itu memang berbeda. Ada yang tidak sama sekali merasa tidak apa-apa. Ya, jadi memang betul berbeda. Kalau untuk tahapan pemeriksaannya sendiri, apakah sama dengan sistem yang vaksin pertama, Bu? Ya, sama. Semuanya sama. Ya, karena itu kan artinya dalam satu seri kita 2 kali penyuntikan, perlakuannya tetap akan sama. Ya, jadi tetap nanti kita harus menjaga dari suntikan 1 sampai suntikan kedua 14 hari, jangan sampai dia sakit. Tetap 5M harus diterapkan. Tapi nanti setelah dia suntik kedua, itu pun bukan berarti antibodi langsung terbentuk. Antibodi terbentuk paling cepat 2 minggu setelah vaksinasi yang kedua. Nah, setelah terbentuk antibodi, 5M tetap dijalankan sampai pandemik berakhir. Baik, Bu Iris, adakah kewajiban untuk melakukan swab test sebelum menerima vaksin kedua untuk memastikan dalam 14 hari rentang itu dia benar-benar tidak terpapar? Ya, memang itu ideal ya, idealnya. Dan penelitian memang dilakukan tentu saja ya. Jadi orang yang melakukan penelitian itu semuanya memang harus betul-betul pada posisi yang sesuai ya. Jadi tidak ada tertular. Tapi sekarang memang pandemik, jadi untuk kita lakukan itu kan semua jadi mahal juga ya. Jadi memang
ya memang kekurangannya itu jadinya. Jadi nanti yang OTG bisa saja disuntik, ya bisa saja. Karena dia nggak ada gejala, terus pada saat setelah penyuntikan pertama baru ada gejala. Jadi vaksinnya itu belum bekerja sama sekali. Ibu, nanti kan pada akhirnya masyarakat seluruh Indonesia ini kan akan divaksin sebanyak 2 kali juga. Nah, dalam rentang waktu dari vaksin pertama ke vaksin kedua, apa yang harus dilakukan masyarakat? Karena sebelumnya Raffi Ahmad ini sempat viral setelah divaksin dia bertemu dengan kerabatnya. Apakah ini juga harus dihindari? Ya, betul sekali. Jadi edukasi mengenai protokol kesehatan yang 5M harus betul-betul ditekankan kepada seluruh masyarakat. Ya salah satunya misalnya kalau masyarakat kecil di daerah kurang mengerti bahasa Indonesia, mungkin masyarakat nakes atau yang di sana bisa membantu yang bahasa daerah. Ya, jadi seperti itu. Bahasa daerah juga penting karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa. Jadi mungkin itu salah satu cara yang bisa ditempuh ya, karena kalau bahasa Indonesia secara keseluruhan kita mengerti, tapi orang-orang yang di daerah kecil-kecil mungkin kurang mengerti. Itu salah satu yang kita bisa tempuh. Dan selain itu juga jangan langsung menerima hoax-hoax ya, karena banyak sekali hoax-hoax yang tidak sesuai. Jadi kita harus menyaring hoax-hoax itu. Nah, penyuluhan atau edukasi itu bisa kita lakukan memang kayak multimedia atau seperti sekarang ya melalui TV, radio ya, dan juga yang lain-lainnya koran ya. Kita bisa menyuluh pada berbagai macam dengan kata-kata yang mudah dimengerti ya, jadi bahasa masyarakat. Baik, kita akan membahasnya lebih dalam lagi, Profesor, setelah jeda berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News.